Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan pendidik hebat. Perkenalkan, saya Imania Rahmi Utami, guru IPA di SMP Negeri 15 Bulu. Pada kesempatan spesial kali ini, untuk memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2024, saya ikut berpartisipasi dalam Jambore GTK Hebat pada kategori GTK Inovatif. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran diferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas. Situasi yang kami hadapi saat ini adalah hasil asesmen nasional tahun 2023 pada rapor pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi masih berwarna merah. Artinya, murid masih belum mencapai kompetensi minimum pada literasi dan numerasi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara agar murid mampu memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Tantangan lainnya adalah gaya belajar murid yang beragam, mengakibatkan ada sebagian murid yang kesulitan mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, pembelajaran selama ini masih belum mengintegrasikan dengan budaya lokal Maluku. Untuk mengatasi tantangan ini, saya memberikan pembelajaran diferensiasi dengan mengaitkan budaya lokal dan disertai pembelajaran literasi dan numerasi. Pembelajaran ini saya beri judul Belia Zatku, singkatan dari Belajar Literasi dan Numerasi tentang Zat dan Budayaku. Pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep zat dan perubahannya dalam mata pelajaran IPA, sambil mengintegrasikan kekayaan budaya lokal melalui pendekatan yang kreatif dan interaktif. Pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik mereka, sehingga dapat memaksimalkan pengalaman belajar mereka dalam bidang literasi dan numerasi. Mari kita simak bersama bagaimana Belia Zatku dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Nah, sekarang kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Nah, di sini sudah tampilkan di kelas 7 ada zat dan perubahannya. Nah, ini untuk bab berikutnya, ya. Nah, yang pertama kita akan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa di depan kelas? Nanti memimpin doa di depan kelas, ya. Teman-teman, belajar mana kita baca berdoa. Berdoa dimulai. Nah, berikutnya adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, Kak. Murid melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar, gaya belajar, dan kemampuan dasar dalam literasi dan numerasi mereka. Ada yang lihat nggak di depan ini ada apa ya? Ini ada apa ini? Guru memulai pembelajaran dengan mengaitkan materi dengan menyajikan beberapa makanan khas Maluku, yaitu ikan asap dan suami. Murid diajak untuk melihat langsung keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan praktik budaya, sehingga akan lebih menguatkan identitas budaya mereka. Murid diberikan pemahaman terkait materi perubahan wujud zat yang terintegrasi dengan budaya lokal Maluku, sehingga murid mampu mengetahui bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, murid dibagi menjadi 2 kelompok dan setiap kelompok diberi teks literasi tentang proses pembuatan sagu dan ikan asap.
Teks ini diikuti dengan soal-soal numerasi seperti menghitung jumlah sagu yang dibutuhkan untuk beberapa porsi papeda. Di dalam kelompok, murid akan mendiskusikan perubahan zat yang terjadi dalam pembuatan makanan tradisional dan menjelaskan kepada teman-teman dalam satu kelompoknya. Anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu nih. Nah, ini dari salah satu dari orang tua teman kalian. Nah, nanti akan diajari membuat makanan tradisional dari Maluku, yaitu papeda, ya. Ya, di sini, ya. Oke, perkenalkan, di sini ada Ibu Nurniati. Nah, Ibu Nurniati ini akan berbagi cara membuat papeda kepada kalian. Oke? Ya, silakan. Berikutnya, murid diajak untuk membuat papeda secara langsung dengan mendatangkan orang tua sebagai guru tamu, sehingga murid langsung melakukan eksperimen membuat makanan tradisional Maluku. Jadi sagunya diayak dulu ya. Seberapa ini? Udah sendok. Ya, sendok. Dengan mencampurkan tepung sagu dengan air panas untuk melihat perubahan fisika yang terjadi. Sambil tadi sudah lihat kan caranya? Terima kasih, bisa duduk dulu. Oke, terima kasih Bu. Kegiatan selanjutnya, tiap kelompok diminta membuat diagram alir baik dalam bentuk gambar maupun tulisan dari proses pembuatan papeda dan ikan asap dengan mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia yang terjadi. Selanjutnya, hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas. Sudah berdiskusi bersama, sudah mempresentasikan juga. Nah, berikutnya kita ada kuis. Nah, kuis yang pertama ini ada apa ini? Nah, ada kata-kata yang masih acak. Terdapat 2 kuis yang diberikan kepada murid. Kuis yang pertama adalah mencari kata atau scramble word. Kemudian, hasil dari kata yang sudah didapat oleh kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Kuis berikutnya dilakukan secara mandiri melalui platform Quizizz. Dirancang untuk memberikan kesempatan kepada murid dalam menguji pemahaman mereka secara individu. Dengan menggunakan Quizizz, murid dapat mengerjakan kuis dalam suasana yang lebih interaktif dan menyenangkan, di mana fitur gamifikasi platform ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Kuis ini disusun dengan berbagai tingkat kesulitan yang memungkinkan siswa untuk menyesuaikan kecepatan pengerjaannya secara mandiri, sehingga cocok untuk pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Hasil kita belajar hari ini bagaimana? Senang nggak? Senang. Kalian dapat apa saja? Tentang papeda, apanya? Cara membuat. Nah, oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini benar-benar sangat menyenangkan karena saya diajarkan membuat papeda secara langsung. Ini pelajaran kita sangat senang dan kami banyak mengetahui makanan-makanan Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wance, guru pada SMP Negeri 15 Buru. Dari diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Imaniar, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu bagaimana pembelajaran yang bisa dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pembelajaran juga bisa dihubungkan dengan literasi dan numerasi. Kemudian bisa juga dihubungkan dengan budaya di Maluku, seperti membuat makanan khas dari Maluku. Terima kasih. Saya harap praktik baik ini dapat menginspirasi para guru hebat lainnya dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan bermakna bagi murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.